Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurita Fatmi, salah satu anggota dari Puzzle Research Data Technology, Win Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan membahas salah satu bidang dalam ruang lingkup AI, atau yang disebut dengan Artificial Intelligence, di mana saat ini bidang ini sangat digandrungi oleh saintis dalam mengolah data yang kompleks, yaitu salah satu bidangnya machine learning. Sebelum masuk ke dalam konsep machine learning, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. Baiklah, mari kita bahas sekilas tentang Artificial Intelligence sebelum kita memasuki konsep dan teori dari machine learning. Yang pertama itu sekilas tentang Artificial Intelligence. Menurut Sri Kusuma Dewi dalam bukunya yang berjudul Artificial Intelligence bahwa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti apa yang dilakukan manusia. Nah, salah satu teknologi yang menggunakan AI yaitu yang dikembangkan oleh perusahaan di Hong Kong, yaitu robot Sophia, yang dimana robot tersebut sudah melakukan banyak wawancara di seluruh dunia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari komputasi kecerdasan buatan dan komputasi konvensional. Perbedaan komputasi AI dengan komputasi konvensional antara lain, yang pertama ada pemrosesan. Dalam AI itu mengandung konsep simbolik, pemrograman konvensional itu berbentuk algoritmik. Nah, untuk sifat input, dalam AI tidak harus lengkap, sedangkan pemrograman konvensional itu harus lengkap. Dalam pencarian, AI ini kebanyakan bersifat heuristik, sedangkan pemrograman konvensional itu biasanya didasarkan pada algoritma. Untuk AI, apa itu heuristik? Heuristik merupakan suatu metode untuk menemukan penyelesaian masalah optimasi sebatas dalam keadaan cukup baik dan masuk akal untuk diterima. Nah, itu sedikit definisi dari heuristik. Untuk keterangan, AI ini disediakan dan pemrograman konvensional tidak disediakan. Untuk fokus AI ini dalam bentuk pengetahuan dan pemrograman konvensional itu hanya bentuk data dan informasi. Nah, untuk struktur, AI kontrolnya dipisahkan dari pengetahuan dan pemrograman konvensional itu kontrol terintegrasi dengan informasi atau data. Sifat output dari AI ini yaitu kuantitatif, sedangkan pemrograman konvensional itu adalah kualitatif, dan sebagainya. Selanjutnya ada aplikasi. Nah, apa sih aplikasi yang dihasilkan dari kecerdasan buatan ini? Yang pertama ada computer vision. Computer vision ini merupakan ilmu di mana teknologi mesin ini melihat dan mampu mengekstraksi informasi dari suatu gambar. Selanjutnya yaitu voice to text. Contohnya itu kayak misalnya speech recognition atau voice recognition, yaitu di mana suara tersebut dikonversi menjadi tulisan. Selanjutnya ada audio generation, image generation, robotics and sensory system, categorization, expert system atau sistem pakar, dan natural language processing. Nah, ini merupakan contoh teknologi menggunakan AI. Yang pertama ada GPS, yang kedua ada driverless car, yang ketiga ada robot, yang keempat ada chatbot. Nah, selanjutnya ada perbedaan yang dari beberapa bidang dalam lingkup kecerdasan buatan. Nah, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini dia tuh konsepnya tuh sangat luas gitu. Jadi di dalamnya tuh terdapat beberapa bidang lagi. Contohnya machine learning dan deep learning. Sebenarnya masih banyak bidang lainnya gitu. Contohnya ini hanya beberapa yang kita bahas saja gitu dalam materi kali ini tentang machine learning. Nah, dari beberapa bidang itu, itulah disebut dengan ilmu data atau data science. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep machine learning. Untuk definisinya sendiri, frasa machine learning pertama kali dicetuskan oleh ahli komputer asal Amerika Serikat, yaitu Arthur Samuel pada tahun 1959. Secara garis besarnya ya, Samuel mendefinisikan machine learning sebagai cabang ilmu komputer yang meneliti bagaimana suatu mesin dapat menyelesaikan masalah tanpa diprogram secara eksplisit. Istilah mesin learning sendiri cukup membingungkan ya, atau misalnya miskonsepsi, karena hampir tidak berhubungan dengan mesin apapun, kecuali konsep mesin learning tersebut
diimplementasikan ke dalam suatu robot. Mesin di sini merujuk kepada algoritma atau program yang berjalan di komputer. Nah, ini merupakan salah satu konsep machine learning ya. Jadi banyak sekali bagian-bagian yang ada dalam machine learning ini. Yang pertama, konsep supervised learning. Supervised learning ini merupakan proses belajar atau proses learning yang membutuhkan target atau pemandu gitu ya, misalnya. Contohnya, dia tuh memiliki label gitu data yang tersebut, makanya disebut dengan supervised learning. Dan contoh supervised learning tersebut ada klasifikasi, contoh modelnya ya. Klasifikasi ini banyak lagi algoritma yang digunakan. Yang pertama ada logistic regression, naive bayes classifier, kernel snake board atau KNN, dan super vector machine. Dan untuk regresi ini ada banyak juga algoritmanya. Yang pertama ada linear regression, ridge regression, ordinary least squares regression, dan stepwise regression. Yang kedua untuk konsep unsupervised learning, yaitu proses belajar tanpa membutuhkan target atau pemandu gitu. Contohnya, dia tuh datanya tersebut tidak memiliki label. Nah, dalam model-modelnya ini ada clustering. Clustering ini contoh-contoh algoritmanya ada K-means, K-median, hierarchy clustering, dan expectation maximization. Nah, untuk yang kedua, untuk model association analysis, yang pertama ada a priori, yang kedua ada ECLAD, dan yang ketiga ada FP-GROW. Nah, selanjutnya ada dimensionality reduction atau reduksi dimensi. Yang pertama ada filter extraction, contohnya yaitu principal component analysis atau PCA. Yang kedua ada filter selection, contohnya ada wrapper, filter, dan embedded method. Konsep yang ketiga adalah reinforcement learning, yakni proses belajar ini dengan menggunakan konsep reward dan punishment dalam proses. Nah, contohnya itu model free, yaitu yang pertama ada key learning, hybrid, dan poly-site optimization. Yang kedua ada model based, yang pertama itu ada learn the model and give the model. Nah, itu banyak sekali ya sebenarnya model yang ada di dalam machine learning ini. Jadi kita harus mengerti dulu apa sih konsep-konsep machine learning tersebut. Jadi dari data tersebut kita bisa mengelompokkan konsep mana yang cocok atau model mana yang cocok untuk digunakan dalam data tersebut. Nah, selanjutnya adalah tools yang digunakan dalam machine learning. Yang pertama ada MATLAB. Kedua ada RapidMiner. Dan yang ketiga implementasi menggunakan Python. Nah, dalam Python ini terdapat banyak sekali ya tools yang digunakan. Ini salah satunya saja, yaitu Jupyter Notebook dan Anaconda Navigator atau Spider. Sebenarnya banyak tools yang digunakan untuk untuk bahasa pemrograman Python ini. Hanya saja yang sering digunakan untuk ilmuwan data itu menggunakan Jupyter Notebook. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi studi kasus image prediction dengan machine learning. Nah, ini adalah beberapa gambar ya. Ada ratusan gambar yang akan kita gunakan untuk penerapan machine learning kali ini. Ada 3 kelas, yaitu rock, paper, and scissors. Oke, langsung saja ya kita ke programnya. Nah, ini dia salah satu contoh dari penerapan konsep machine learning. Ya, contohnya itu adalah pengenalan gambar. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan tools Jupyter Notebook. Dan ini salah satu library yang saya gunakan, yaitu TensorFlow. TensorFlow ini sangat berguna untuk para machine learning ya, machine learning engineer. Nah, oke, lanjut saja, langsung saja kita run. Nah, ini berfungsi untuk mengambil data ya, mengimport data dari drive. Nah, selanjutnya kita melakukan download data ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita melakukan ekstraksi dari file zip ya.
karena filenya awalnya itu sudah dikompres dalam bentuk zip. Nah, kita run. Nah, selanjutnya ini ya, untuk code ini berfungsi untuk membaca berapa banyak jumlah dari setiap folder. Nah, di sini saya ada tiga kelas gambar. Yang pertama ada rock, paper, and scissor. Nah, ini jumlah data dari masing-masing kelas. Ada ini sesuai dengan indeks ya. Untuk rock itu ada 726, untuk paper ada 712, dan scissor ada 750. Selanjutnya yaitu ini membuat directory baru untuk proses training. Nah, selanjutnya ada split data, atau kita tuh membagi data menjadi data training dan testing. Oke, ini sudah. Selanjutnya ini kita menghitung jumlah data yang sudah kita split tadi ya, split menjadi training dan testing. Nah, dari masing-masing kelas. Untuk data training yang rock itu ada 653, untuk training yang paper itu ada 640 data, yang data training yang scissor itu ada 675 data, untuk data testing yang rock itu ada 73, testing yang paper ada 72, dan testing yang scissor itu ada 75 data. Nah, ini kita sudah bagi-bagi ya datanya. Nah, ini selanjutnya kita lanjut ya selanjutnya membaca beberapa apa sih file yang ada atau folder yang ada di dalam directory ini. Nah, oke, selanjutnya ini kita masuk ke dalam image data generator. Image data generator ini kita tuh mengenerate data atau kita misalnya contohnya kita data tersebut kita flip, atau kita rotasikan, atau kita rescale gitu. Dimana ini sangat berfungsi dalam melakukan proses training. Ya, kita simpan dalam variabel train data gen dan test data gen. Selanjutnya ini ada train data generator. Nah, ini sintaknya ini sebenarnya banyak ya di Google atau di dokumentasi TensorFlow ada juga sebenarnya sintak kayak gini. Jadi kita tinggal modifikasi saja. Oke, selanjutnya sudah kita run. Nah, dalam data ini membaca berapa banyak sih data yang ada di tiga kelas tersebut gitu. Nah, ini untuk data train ya. Data training ini dalam tiga kelas tersebut yang tadi ada rock, paper, dan scissor itu ada 1968 data gambar dalam tiga kelas. Nah, untuk yang data testing ini ada 220 data gambar di dalam tiga kelas tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pemodelan ya. Pemodelan ini berfungsi dalam melakukan training data. Nah, ini melakukan proses training ya. Kalau untuk machine learning ini sebenarnya agak cukup lama untuk melakukan training, karena tergantung model yang kita gunakan atau tergantung jumlah epoch yang kita gunakan, itu sangat berpengaruh dalam durasi yang digunakan untuk training data. Oke, jadi kita percepat videonya ya habis ini. Nah, ini sudah selesai ya tahap trainingnya, proses trainingnya. Nah, ini mendapatkan hasil akurasi sebesar 93% dan akurasi validasinya itu 97%. Nah, ini kita selanjutnya untuk melakukan uji data atau memprediksi gambar menggunakan model yang telah kita training tadi ya. Oke, kita upload filenya. Ini kita coba salah satu data dari data yang ada dalam data training ya. Apakah dia mengenali nggak benar? Nah, oke, benar ya. Kalau ini adalah batu atau rock.
Nah, mari kita coba untuk data di luar data latih. Nah, oke, benar ya. Dia ini mendeteksi gambar atau melihat gambar ini bahwa ini adalah paper ya, benar. Nah, jadi itulah konsep dari machine learning, di mana dia itu mempelajari data yang telah ada dan melakukan proses training untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.